Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di video kami. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai penyediaan dan produksi barang publik dan barang privat. Tapi sebelumnya, yuk kita simak terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan barang publik atau public goods dan apa yang dimaksud dengan barang privat atau private goods. Barang publik atau public goods adalah barang yang dikonsumsi oleh masyarakat secara gratis, namun pada praktiknya sejumlah barang publik tersebut sudah diprivatisasi oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak dapat menikmati secara gratis. Public goods merupakan barang-barang yang jointly consumed by everybody, alias dikonsumsi secara kolektif oleh setiap orang. Keamanan oleh aparat kepolisian, udara bersih, penerangan lampu jalan, perakiraan cuaca itu merupakan barang publik. Sementara Birch menjelaskan barang publik sangat erat kaitannya dengan konsep ekonomi lain seperti eksternalitas yang mengarah pada biaya dan manfaat yang tercipta di pasar yang bersifat tambahan dan eksternal terhadap produk yang diproduksi dan dibeli di pasaran. Menurut Varian dalam Lesmanarian Andika tahun 2017, karakteristik barang publik dapat dibedakan menjadi dua bagian, yakni non-rival dan non-excludable. Non-rival dan non-excludable berarti konsumsi atas barang publik oleh suatu individu tidak akan mengurangi jumlah barang yang tersedia untuk dikonsumsi oleh individu lainnya. Non-rival artinya tidak ada persaingan dalam konsumsinya. Satu orang dapat meningkatkan kepuasannya dari suatu barang tanpa mengurangi kepuasan orang lain. Barang-barang publik tidak dikonsumsi dalam arti dipakai habis, tetapi barang-barang ini dinikmati. Non-excludable artinya tidak ada cara untuk mengecualikan siapapun agar dapat memanfaatkan barang umum yang murni. Manfaat barang publik juga dapat dirasakan oleh banyak orang meskipun ada yang tidak ikut membayar dalam penyediaan barang publik tersebut. Selain itu, terdapat karakteristik lainnya, yakni non-exclusive, yang berarti semua orang berhak menikmati manfaat dari barang tersebut. Misalnya, lembaga penyiaran publik pemerintah, jalan raya, museum, sarana pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Banyaknya pengguna barang publik tersebut tidak akan mengurangi manfaat dari barang publik itu sendiri. Manfaat yang dirasakan atas konsumsi suatu barang tidak akan berkurang walaupun dikonsumsi berulang-ulang. Selanjutnya, ada barang swasta atau private goods. Private goods merupakan barang yang bersifat arrival dan exhaustible, artinya akan habis setelah dikonsumsi. Barang swasta juga bersifat excludable atau eksklusif, artinya jika seseorang menggunakan barang itu, maka orang lain tidak dapat menggunakannya. Misalnya, pelayanan bedah seorang ahli ortopedi kepada seorang pasien merupakan barang swasta. Hal ini karena sifatnya eksklusif untuk pasien tersebut, yang mana tidak dapat digantikan atau dipindahkan kepada pasien lainnya. Barang publik ada kalanya disediakan oleh pihak swasta ketika itu memungkinkan atau ketika barang publik yang didapatkan tidak mampu memenuhi kebutuhan pihak swasta. Dalam beberapa kasus, pihak swasta sendiri sering mengadakan barang publik yang diinginkannya. Hal ini dapat terjadi karena pihak swasta menginginkan barang publik tertentu yang lebih sesuai dengan selera mereka, seperti kebersihan dan keamanan. Ini juga dapat terjadi karena pemerintah kurang bisa memberikan fasilitas barang publik tersebut dengan baik. Hal yang sudah biasa di era sekarang ini salah satunya ialah pengamanan suatu kompleks perumahan yang disediakan oleh perumahan itu sendiri. Hal ini dilakukan mengingat masyarakat lebih mempercayai sifat keamanan yang disediakan sendiri daripada menunggu dari pihak pemerintah. Hal yang sama seperti halnya pemadam kebakaran, penanganan kebersihan, dan lain sebagainya. Sebaliknya, secara natural pihak swasta atau masyarakat itu sendiri dengan sukarela menyediakan barang publik ketika memang sangat dibutuhkan, dan dari sisi pembiayaannya pun mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
Namun, ketika tidak ada pihak swasta yang mampu menyediakan, maka pihak publik yaitu pemerintah harusnya menyediakannya karena pemerintah sudah mendapatkan amanah dari sisi politik dan pemerintah juga sudah mendapatkan dana melalui pengumpulan pajak. Apakah sebaiknya penyediaan barang disediakan oleh pihak publik atau pihak swasta? Nah, untuk menentukan hal tersebut tergantung dari berbagai kondisi yang ada. Berikut ini adalah berbagai pertimbangan yang dapat dijadikan alasan untuk hal tersebut menurut Rasen and Geyer tahun 2008. Yang pertama ada gaji dan biaya material. Pihak publik dan swasta biasanya menerapkan gaji yang berbeda untuk tenaga kerja mereka. Misalkan, guru di sekolah negeri dengan guru sekolah swasta. Ketika pendidikan dibiarkan begitu saja pada sekolah swasta, maka biasanya swasta itu memberikan gaji yang rendah karena cenderung dibatasi oleh economic of scale. Jika hal ini dibiarkan, tentunya hanya akan ada sedikit orang yang mau menjadi guru, sehingga akhirnya akan menjadi salah satu faktor kegagalan dalam penyediaan pendidikan. Dan yang kedua adalah biaya administrasi. Ketika community yang terkait dalam publik tersebut berjumlah besar, maka akan lebih murah jika barang tertentu disediakan oleh pihak publik seperti yang dilakukan oleh BPOM. Dapat dibayangkan ketika kita harus melakukan pemeriksaan air bersih atau obat-obatan yang sesuai dengan standar kesehatan dengan biaya sendiri, tentunya akan membutuhkan biaya yang besar. Yang ketiga ada perbedaan selera. Pendidikan dan kesehatan yang awalnya merupakan porsi pihak publik seiring perkembangan zaman ada yang disediakan oleh pihak swasta karena pertimbangan eksklusivitas dan selera yaitu kualitas yang diinginkan. Sehingga banyak muncul sekolah-sekolah swasta misalnya dengan latar belakang ormas keagamaan ataupun misi dalam mendirikan sekolah itu sendiri yang menunjukkan perbedaan dari sekolah yang sudah ada. Yang terakhir dari isu pemerataan. Dengan pertimbangan pemerataan, pelayanan publik yang sifatnya dasar seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, air minum sebaiknya disediakan oleh pemerintah. Misalnya dalam rangka pendidikan wajib belajar 9 tahun, maka sebaiknya disediakan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk kepentingan dan kesuksesan tujuan pendidikan itu sendiri yang ditujukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga semua kalangan bisa tersentuh oleh kebijakan wajib belajar 9 tahun tersebut. Kontroversi mengenai produksi barang-barang, apakah sebaiknya diproduksi oleh pihak swasta atau pihak publik, seringkali mempertimbangkan beberapa hal, yakni yang pertama, sistem ekonomi. Kontroversi ini sering berkaitan dengan sistem ekonomi yang digunakan. Kondisi ini mempengaruhi peranan pemerintah dalam ekonomi. Ketika sistem ekonomi yang digunakan adalah komando, maka biasanya yang sering ditunjukkan untuk menyediakan barang publik atau barang privat adalah pihak publik. Sebaliknya, jika sistem ekonomi yang digunakan liberal, maka biasanya yang ditunjukkan untuk memproduksi adalah pihak swasta. Yang kedua, paradigma manajer publik vs swasta. Dengan sistem yang cenderung memudahkan manajer swasta untuk diturunkan atau diganti, maka manajer swasta akan bekerja sebaik mungkin dalam produksi barang publik. Sedangkan manajer publik seringkali menjalankan fungsi bukan untuk kepentingan tujuan masyarakat. Seringkali menjalankan fungsi pada umumnya namun lebih baik diarahkan pada kepentingan pribadi dan golongannya. Yang ketiga, kualitas barang dan oleh pihak swasta vs pihak publik. Ketika produksi barang publik dilakukan dalam kewenangan pihak swasta, maka biasanya mengutamakan mutu yang baik. Sedangkan ketika diproduksi oleh pihak publik, seringkali mutu menjadi pertimbangan yang kesekian. Selanjutnya, sistem kontrak dalam produksi barang. Ada kaitannya ketika pihak swasta memproduksi dengan biaya yang lebih rendah, maka sebaliknya diserahkan kepada pihak swasta dengan sistem kontrak. Pola ini dirasa lebih efisien dan memudahkan dalam rangka memotong dan leading dalam suatu organisasi. Argumen yang pertama yaitu argumen untuk produksi sektor publik. Untuk melihat mengapa produksi sektor publik dan barang konsumsi kolektif diinginkan, asumsikan bahwa suatu barang diproduksi di sektor swasta dan perusahaan sektor swasta menetapkan biaya untuk setiap konsumen yang akan menikmati barang tersebut. Contohnya adalah pelayanan kabel film pribadi yang hanya dapat dibeli oleh konsumen dengan televisi kabel. Setelah kabel dipasang di rumah seorang,
Saluran film yang biasanya acak sekarang hanya bisa ditonton dengan baik jika pelanggan membayar biaya ekstra. Pemrograman seperti contoh ini membutuhkan biaya untuk memproduksinya, tetapi setelah diproduksi, barang tersebut hanya diperuntukkan bagi seorang konsumen, namun bisa diperluas ke semua pelanggan tanpa biaya tambahan. Asumsikan bahwa kabel perusahaan biaya S10 per bulan untuk menerima saluran film. Jika pelanggan bersedia untuk membayar hanya $5 per bulan untuk menerima saluran tersebut, padahal biaya perusahaan kabel sebesar $10, pelanggan tidak akan mendapatkan saluran. Meskipun layanan ini dapat diperluas ke penonton tanpa biaya tambahan, dalam hal ini perusahaan TV kabel di sektor swasta tidak melakukannya. Tentu saja karena menggunakan pendapatan dan pelanggaran untuk membiayai kabel dan membayar program sehingga harus mengenakan harga positif. Dengan tidak membiarkan pelanggan yang bersedia membayar $5 per bulan untuk menerima pemrograman, nilai sosial yang mungkin dari layanan kabel dikurangi dengan $5. Kabel perusahaan dapat menerima tambahan $5 pendapatan tanpa menimbulkan biaya apapun, atau sebagai alternatif, pelanggan bisa memotong program senilai $5 tanpa mengungut biaya pada orang lain. Itu akan lebih baik untuk menetapkan harga sehingga perusahaan kabel dan pelanggan dapat menciptakan langkah Pareto unggul. Argumen yang sama berlaku untuk seorang yang akan bersedia membayar hanya $1 untuk layanan, karena biaya marginal menambahkan penampilan tambahan adalah 0. Nilai barang sosial akan dimaksimalkan ketika semua orang menempatkan nilai apapun sama sekali pada layanan ini, diizinkan untuk mengonsumsi itu. Tentu saja, perusahaan kabel tidak memiliki cara untuk mengetahui yang bersedia membayar hanya $5 dan yang bersedia hanya membayar $1. Jadi harus mengisi harga yang sama untuk semua orang. Untuk memaksimalkan nilai barang sosial, ini berarti harus tersedia untuk semua orang tanpa biaya. Ini adalah argumen untuk pembiayaan barang melalui pajak dan mendistribusikan hal ini kepada siapapun yang menginginkan tanpa biaya. Jika barang memiliki harga yang bersifat sembarang, maka akan mengecualikan beberapa konsumen yang menempatkan nilai di atasnya, sehingga nilai yang barang sosial tidak akan maksimal. Selanjutnya ada argumen untuk produksi sektor swasta. Sebagian tentang produksi sektor publik telah terlihat dari argumen yang diberikan, namun ada yang menarik dari argumen terhadap produksi sektor publik juga. Nah, bioskop mungkin memiliki karakteristik barang konsumsi kolektif. Hal yang sama dapat dikatakan untuk barang-barang seperti kolam renang dan jalan raya. Jika salah satu di antara barang tersebut tidak ramai, tambahan konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut tidak akan mengganggu konsumsi orang lain. Namun, jika barang-barang tersebut dalam keadaan ramai, maka mereka kehilangan karakteristik konsumsi kolektif. Dalam setiap kasus, ada biaya marginal yang berhubungan dengan konsumen tambahan. Jalan raya dan kolam renang yang tidak memiliki tol atau biaya masuk harus dibangun lebih besar untuk mengakomodasi semua orang yang ingin menggunakannya tanpa membayar, yang mewakili biaya marginal konsumen tambahan. Dilihat dalam hal ini, hal-hal ringan banyak yang muncul untuk menjadi barang konsumsi kolektif. Jalan raya yang tidak ramai berfungsi sebagai contoh sempurna bahwa barang ini menjadi barang konsumsi swasta yang telah di-overproduksi. Jika jalan dibangun dengan jalur yang lebih sedikit, mereka akan kehilangan karakteristik konsumsi kolektif. Namun, beberapa barang tampaknya tidak rentan terhadap kemacetan sama sekali. Meskipun bioskop itu sendiri mungkin menjadi padat, jika teater lain dibangun, bisa menunjukkan film yang sama tanpa harus memproduksi film lagi. Informasi apapun mungkin memberikan contoh yang baik, dan sinyal siaran televisi yang dibahas sebelumnya adalah tidak mungkin memiliki masalah kemacetan. Bahkan, dalam kasus di mana tidak ada masalah kemacetan, mungkin masih ada alasan untuk memproduksi barang di sektor swasta. Misalnya, konsumen dapat memilih dari beberapa saluran kabel yang menunjukkan musik, cuaca, olahraga, dan sebagainya. Jika layanan ini semua diberikan gratis, produsen tidak akan tahu tentang nilai setiap layanan. Jadi meskipun mungkin tidak efisien untuk mengecualikan beberapa konsumen, pembayaran untuk layanan ini menyediakan sinyal pasar dari nilai pelayanan kepada mereka yang mengkonsumsinya, dan dengan demikian memberikan indikasi
mana yang harus diperluas dan kurang diperluas.